وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan membahas tentang sejarah perjalanan bid'ah dan sekte-sekte firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Dan fokusnya kita di sini, kita hanya membicarakan tentang sejarah kemunculan. Kita tidak membicarakan tentang bid'ahnya mereka dan bantahan kepada bid'ahnya mereka. Karena kalau kita membicarakan tentang bid'ahnya mereka itu butuh waktu. Dan ahlu sunnah pun sudah membuat bantahan terhadap bid'ah-bid'ah mereka. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah sejarah bagaimana munculnya bid'ah-bid'ah. Sampai akhirnya nanti muncullah firqah-firqah yang menyimpang di dalam Islam, dan itu kayak apa sejarahnya. Dan nanti akan kita fahami dalam pelajaran ini bahwa sebuah firqah yang menyimpang, untuk menjadi sebuah firqah yang lengkap itu mereka butuh marahil. Misalkan akidah Khawarij, sekte firqah namanya Khawarij. Akidah Khawarij secara lengkap itu bukan muncul di awal, itu butuh marahil. Awal kali itu muncul cuma budurnya, cuma tunasnya, itu cikal bakal namanya itu. Setelah itu nanti berjalan waktu ada yang melengkapi, nanti berjalan waktu ada yang melengkapi terus sampai akhirnya menjadi sebuah sekte lengkap, memiliki usul, memiliki istilahnya kalau kita ada ART-nya secara lengkap. Dan itu enggak langsung, itu membutuhkan waktu. Sehingga nanti kita akan belajar tentang marohilnya, bagaimana si bid'ah-bid'ah itu bermunculan dan fasenya kayak apa, perjalanannya itu kayak apa, sejarahnya itu. Kita ambil dari kitab yang sangat bagus, ditulis sama Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kitabnya judulnya Dirasat fil Ahwa'i wal Firaqi wal Bid'ah wa Mauqifi Salafi minha. Pelajaran atau penelitian tentang ahwa itu hawa nafsu. Dan sering ulama-ulama akidah itu menamakan bid'ah dalam masalah akidah itu dengan ahwa, karena mereka itu beragama dengan hawa nafsu mereka. Wal firaq itu firqah sekte. Wal bid'ah itu bid'ah-bid'ah yang baru. Wa mauqifi salafi minha, dan bagaimana sikap ulama salaf terhadap bid'ah dan sekte-sekte yang menyimpang ini. Kita tidak panjang lebar karena saya fokusnya di sini tidak akan membahas secara panjang lebar, tetapi kita menyebutkan secara ringkas tentang munculnya bid'ah-bid'ah itu sejarahnya kayak apa. Kita akan menyebutkan nanti secara tertib, walaupun saya tidak akan menyebutkan semua yang disebutkan sama beliau Syekh Abdul Karim Al-Aql karena terlalu panjang. Kita nanti akan menyebutkan poin-poin penting saja, bagaimana perjalanan bid'ah sejak awal itu mulainya dari mana, kemudian nanti muncul cikal bakal firqah-firqah yang menyimpang itu mulainya dari mana, sehingga nanti kita tergambar semua. Rupanya bid'ah-bid'ah itu baru ulama salaf tidak mengenal. Setelah itu nanti mulai bermunculan bid'ah dalam masalah akidah, ada juga nanti bid'ah dalam masalah amaliyah. Kita masuk di bab beliau disebutkan tawti'atun fi nawazi'il ahwa'i wa buduriha al-ula qabla al-islam. Permulaan tentang nawazi, yaitu yaitu yang mengantarkan kepada bid'ah.
Wa budhuruha, budur itu dan cikal bakalnya, tunasnya sebelum Islam. Yang pertama, jelas bid'ah itu, kesesatan itu, awal kali yang memulai itu iblis ketika dia membantah perintah Allah Ta'ala. Awalu mu'aradatin li amrillahi wa syar'ihi. Pertama kali kesesatan itu iblis yang mengamalkan ketika dia itu membantah perintah Allah Ta'ala ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud tapi iblis tidak mau, dan iblis membantah perintah Allah dengan logika, sehingga disitulah mulai musibah, yaitu membantah logika, membantah perintah Allah dengan logika akal. Dan bid'ah itu munculnya dari akal, sehingga nanti iblis mengatakan ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Logika akal saya maksudnya itu, api itu lebih mulia daripada tanah, sehingga saya yang makhluk mulia nggak mau sujud kepada makhluk yang hina. Ini kan logika akal. Belum tentu api itu lebih baik daripada tanah. Kenapa? Karena kan itu iblis, logikanya iblis. Maka pertama kali yang membantah perintah Allah Ta'ala dengan logika akal itu adalah syaitan, iblis. Kemudian yang kedua, cikal bakal kerusakan, kesesatan itu yang kedua, sampai akhirnya nanti terjadi kesyirikan. Dan syirik itu merupakan musibah pertama di muka bumi ini. Kesyirikan itu musibah yang paling parah, dan itu awal mulainya di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Nuh itu menjadi rasul pertama, sedangkan Nabi Adam itu nabi. Nabi Adam bukan rasul. Akhirnya mulailah muncul kesyirikan pertama, di mana manusia menyembah selain Allah Ta'ala, dan itu awal kali kesyirikan terjadi. Sebelumnya nggak ada kesyirikan. Zaman Nabi Adam ada dosa dan maksiat, sampai anaknya Nabi Adam pun membunuh, berarti dosa ada, tetapi kesyirikan nggak pernah ada. Sampai akhirnya ada masyarakat yang menjadikan berhala sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Disitulah kesyirikan itu pertama kali terjadi. Mereka menyembah kepada 5 patung, dan 5 patung itu adalah nama orang-orang soleh yang meninggal dunia. Sampai mereka mengatakan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Yaitu sesembahan mereka itu ada 5: Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Setelah itu akhirnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, sampai akhirnya dibinasakan masyarakatnya itu dengan banjir bandang karena doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa supaya Allah binasakan semua mereka, dan jangan disisakan satu rumah pun dari orang kafir. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhanku, jangan engkau sisakan satu rumah pun milik orang kafir, karena kalau engkau selamatkan satu di antara mereka, pasti nanti akan melahirkan generasi kafir juga. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala, akhirnya dihancurkan, yaitu masyarakatnya dihancurkan. Berjalan waktu sampai akhirnya muncul lagi nanti kesyirikan zaman Nabi Nuh itu, yaitu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun nanti beda. Maka itu yang ketiga itu munculnya syirik di negeri Mekah, karena di negeri Mekah itu mazhab kesyirikan mereka itu seperti mazhabnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Sedangkan kesyirikan zaman Nabi Ibrahim ketika masih di Irak itu mazhabnya beda, walaupun sama-sama menyembah berhala. Nabi Nuh itu masyarakatnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim masyarakatnya menyembah berhala, tapi mazhabnya beda. Bedanya itu kalau mazhabnya masyarakatnya Nabi Nuh, berhala itu adalah titisan bintang, yang mereka sembah itu bintang, sehingga ramalan bintang itu sudah ada. Maka itu kalau kita lihat diskusi Nabi Nuh dan kaumnya itu bicaranya masalah perbintangan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu, kalau Nabi Ibrahim itu patung itu titisan bintang, sedangkan Nabi Nuh masyarakatnya itu menyembah berhala, tapi berhala patung itu titisan roh-roh orang soleh yang meninggal. Jadi sama,
medianya sama, medianya berhala, patung. Tapi mazhab mereka itu berbeda, isinya itu apa? Kalau masyarakatnya Nabi Nuh menganggap bahwa isinya itu titisan rohnya orang soleh. Sedangkan Nabi Ibrahim, masyarakatnya itu mereka menganggap patung itu titisan bintang-bintang. Walaupun apa? Medianya sama, sama-sama patung. Dan yang ngikuti mazhab ini, mazhabnya Nabi Nuh, itu nanti orang kafir Quraisy di Mekah. Sehingga terjadilah kesyirikan di sana, yaitu di Mekah itu. Dan mazhabnya mereka, mazhabnya orang kafir Quraisy Mekah itu kayak mazhabnya orang musyrik di zaman Nabi Nuh. Beda dengan mazhabnya orang kafir di zamannya Nabi Ibrahim, beda. Dan pertama kali yang membawa kesyirikan di negeri Arab, padahal negeri Arab itu bersih, negeri Arab itu bersih dari kesyirikan karena kuatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi setelah itu berjalan waktu, setelah itu negeri Mekah itu dibawa kesyirikan ke dalam negeri itu. Dan yang pertama kali membawa orang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Berarti ini musibah di negeri Arab, pertama kali orang ini, Amr bin Luhai al-Khuzai. Sampai Rasulullah SAW itu pernah melihat dia. Rasulullah pernah melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka Jahannam. Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai." Saya melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Dia itu ususnya keluar, kemudian dia itu muter-muter ususnya kayak binatang yang dicancang di talinya, sehingga dia itu cuma muter-muter, nggak bisa kemana-mana. Wa kana awwalu man sayyaba sawaib, dan dialah yang pertama kali merubah agama bangsa Arab. Padahal bangsa Arab itu masih murni. Setelah itu datang dia. Akhirnya setelah itu terjadilah kesyirikan. Nah, ini kita lihat sejarah sebelum Rasulullah SAW. Jadi nanti sebelum Rasulullah berarti bangsa Arab itu kesyirikan. Dan tetap kesyirikan itu nggak bisa dilepaskan dari pertama iblis, yang kedua cikal bakalnya itu zamannya Nabi Nuh. Itu cikal bakal sampai akhirnya nanti diwariskan sampai di zaman Rasulullah SAW, yaitu Amr bin Luhai itu. Dan dia yang membongkar patung-patungnya zaman Nabi Nuh. Dia itu punya jin-jin yang mencari patung-patung terbesar, sampai akhirnya mendapatkan patung zamannya Nabi Nuh di bawah lautan, kemudian nanti ditutup dengan pasir-pasir, kemudian dibongkar sama dia. Akhirnya dibawa lagi ke negeri Arab. Setelah itu terjadilah kesyirikan, walaupun cikal bakalnya tetap zamannya Nabi Nuh. Sekarang kita masuk ke bagaimana munculnya kesesatan zamannya Rasulullah SAW, zamannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu ketika beliau di Mekah, maka yang beliau hadapi ya orang-orang musyrik, penyembah berhala. Orang Mekah hampir mayoritas seperti itu. Sehingga orang musyrik ini tidak akan hilang. Walaupun orangnya hilang, akan berganti orangnya, tapi pemikirannya nggak akan hilang. Dan itu sampai hari kiamat. Pemikiran kesyirikan itu tidak akan hilang. Nah, itu kalau kita lihat orang-orang musyrik zaman sekarang, mazhabnya persis dengan orang musyrik zamannya Nabi Muhammad. Berarti menunjukkan apa? Kesyirikan, kesesatan itu nggak bisa hilang. Orangnya akan berganti, tetapi pemikirannya nggak akan hilang. Sehingga walaupun kita itu kesyirikannya itu ada model baru lagi, itu model lama sebenarnya itu. Cuma orangnya yang mengganti. Yaitu orangnya yang diganti itu. Orangnya baru pemerannya itu, tapi cikal bakal kesyirikan itu zaman dulu sama. Oleh itu Rasulullah ketika di Mekah, beliau berhadapan sama orang-orang musyrik. Cikal bakalnya mereka pasti akan terus ada yang mengamalkan. Dan terus sampai nanti para sahabat masih ada pemikiran seperti itu, masih ada. Setelah itu Rasulullah SAW beliau pindah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah ketemu dengan Yahudi dan orang-orang munafik. Disitulah nanti cikal bakal Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang munafik itu bermunculan. Walaupun mereka itu pada meninggal orangnya, pemikirannya nggak bisa hilang. Sehingga sampai sekarang Yahudi pemikirannya masih ada. Sampai sekarang pemikiran orang Kristen masih ada. Sampai sekarang pemikiran orang munafik masih ada. Kenapa? Pemikiran itu nggak bisa hilang. Walaupun orangnya sudah pada meninggal. Pemikiran komunis, apakah hilang pemikiran komunis? Nggak bisa. Namanya pemikiran itu akan diwariskan.
Pemikiran yang menyimpang itu akan diwariskan walaupun orangnya sudah pada meninggal, tetapi namanya pemikiran itu akan diwariskan. Oleh itu Rasulullah SAW zaman beliau menghadapi agama-agama sebelum Islam lah, menghadapi orang musyrik, menghadapi Yahudi, menghadapi Kristen, Majusi, kemudian nanti menghadapi orang-orang munafik, dan itu pemikiran atau agama-agama sebelum Islam itu nanti pasti akan mempengaruhi. Karena Rasulullah sudah mengisyaratkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti perjalanan hidup agamanya orang-orang sebelum kalian. Berarti apa? Berarti pasti Islam itu akan terkontaminasi dengan mereka. Tidak mungkin Islam itu murni bisa dijaga. Pasti nanti akan ada waktu di mana pemikiran-pemikiran sebelum kita itu pasti akan masuk. Nanti akan ada yang membawa. Setelah itu nanti akan muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari pemikiran zaman dulu. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW itu waktu itu mendapatkan orang muslim pertama yang membantah sabdanya beliau. Ini nanti cikal bakalnya pemikiran Khawarij. Yaitu Rasulullah SAW itu mendapatkan ada orang namanya Dzul Khuwaisirah. Ini orang pertama yang membantah pendapatnya Rasulullah SAW, dan terang-terangan bantahannya itu, walaupun dia itu nggak bisa menyebarkan pemikirannya, tapi pemikirannya nggak bisa mati. Jadi orang yang pertama kali nanti membantah Rasulullah itu orang muslim. Beda kalau orang munafik jelas, orang Yahudi jelas, tapi ini orang muslim, dia membantah pendapatnya Rasulullah SAW secara terang-terangan. Ini orang yang pertama kali adalah Dzul Khuwaisirah. Nama aslinya itu Abdullah bin Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dan kejadiannya itu ketika Rasulullah SAW itu membagi ghanimah perang Hunain. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassimu, ketika Rasulullah SAW itu sedang membagi ghanimah, ja'a Abdullah bin Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, datang orang namanya Abdullah bin Dzul Khuwaisirah At-Tamimi kepada Rasulullah SAW. Setelah itu dia mengatakan, i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah ketika ditegur seperti ini, Rasulullah mukanya merah dan Rasulullah marah sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wailak man ya'dil idza lam a'dil, celaka kamu, siapa yang bisa berlaku adil kalau saya saja nggak bisa berbuat adil. Akhirnya setelah itu datang Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, wahai Rasulullah, tolong izinkan saya tebas lehernya orang ini. Maka Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan wahai Umar, biarkan. Fa inna lahu ashaban, Rasulullah mengatakan, karena orang ini dia nanti akan punya pengikut. Orang ini itu nanti akan punya murid-murid yang mewariskan ilmunya, dan pengikutnya itu nanti akan ada sebuah kelompok sampai mereka bikin kelompok. Yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihi, kalau seandainya salah satu di antara kalian para sahabatku itu membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, sholat kalian gak ada apa-apanya itu. Wasiyamahu ma'a siyamihi, kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, panjang nanti jadi hadisnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ayatuhum rajulun ihdayadaihi, dan tandanya itu kelompok ini nanti akan muncul, kata Rasulullah itu kelompoknya cikal bakalnya orang itu. Berarti cikal bakalnya Khawarij itu zaman Rasulullah sudah ada, cikal bakalnya sudah ada, tapi Rasulullah mengatakan tandanya itu kelompok ini nanti akan muncul. Itu yang menjadi tanda itu adalah orang ihdayadaihi mithla thadiyil mar'ah, di mana satu tangannya itu seperti puting susunya perempuan. Oleh itu dinamakan orangnya itu dengan Dzuthudayyah, orang yang tangannya kayak puting susu. Yaitu apa? Orang yang lahir dalam kondisi buntung tangannya. Kemudian ada, jadi tangannya nggak ada buntung, tapi ada daging yang kewer-kewer itu. Itu nanti tandanya seperti itu. Setelah Rasulullah mengatakan, yakhrujuna ala hini firqatin minan nas, Rasulullah mengatakan, dan pengikutnya orang ini, pengikutnya Abdullah bin Dzul Khuwaisirah itu nanti akan muncul di mana ketika kaum muslimin itu bertikai. Kaum muslimin bertikai, dan nanti
sabdanya Rasulullah itu nanti akan dibenarkan atau dibuktikan sama Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis tadi beliau mengatakan, asyhadu anni sami'tu hadza minan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersaksi bahwasanya saya mendengar benar sabdanya Rasulullah tadi dengan telinga saya. Setelah itu beliau mengatakan, wa asyhadu anna aliyan qataluhum wa ana ma'ahu, dan saya bersaksi bahwasanya Ali membunuh mereka, memerangi mereka semua pengikutnya orang ini, dan saya bersama Ali ketika membunuhnya. Ji'a birrajuli ala na'til ladzi na'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat dengan mata saya sendiri itu orang yang sifatnya disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, yang tangannya buntung dan ada daging yang kewer-kewernya itu. Kata Abu Sa'id, saya melihat dengan mata saya benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti di sini muncullah di sini itu berarti apa, cikal bakal Khawarij. Walaupun Khawarij belum muncul, tetapi zaman Rasulullah itu sudah mulai muncul cikal bakalnya. Setelah itu di zaman Rasulullah juga di akhir-akhir nanti muncul nabi-nabi palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, walaupun sebelum meninggal sudah mulai muncul nabi palsu, yaitu ada 4 orang atau 5 orang yang menisbatkan dirinya sebagai nabi. Ada 4 yang menisbatkan dirinya sebagai nabi, walaupun nanti ada di antara mereka yang bertobat, ada di antara mereka yang mati. Dan itu berarti apa? Cikal bakal orang-orang yang menisbatkan dirinya nabi. Cikal bakalnya nanti di zaman Rasulullah itu sudah mulai ada. Nabi-nabi palsu yang muncul zaman Rasulullah itu atau setelah Rasulullah meninggal dunia itu, yang pertama Musailamah, dijuluki dengan Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah. Kemudian yang kedua, nanti Musailamah mati. Musailamah nanti mati, dibunuh sama kaum muslimin dalam perang besar sekali, namanya perang Yamamah. Kemudian yang kedua Tulaihah Al-Asdi. Kemudian yang ketiga Sijah. Ini Sijah itu seorang wanita, dia nanti menikah dengan Musailamah, bergabung untuk menyerang Madinah waktu itu. Tapi ketika Musailamah kalah, akhirnya Sijah itu ketakutan. Dan Sijah itu wanita tukang sihir. Setelah itu nanti Sijah itu masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian yang keempat ada Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi muncul di akhir-akhir zaman Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan untuk dibunuh. Orang itu diperintahkan untuk dibunuh. Setelah itu dibunuh. Sebelum wafatnya Rasulullah, orang ini sudah dibunuh. Kemudian yang kelima Laqid bin Malik Al-Asdi. Laqid bin Malik Al-Asdi, dia pun nanti akhirnya di zaman Abu Bakar diperangi sama Abu Bakar. Ini berarti cikal bakal nanti sekte-sekte, kelompok-kelompok yang menisbatkan ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Itu cikal bakalnya di sini. Kenapa saya tadi sebutkan bahwa pemikiran itu nggak bisa hilang. Orangnya bisa mati, dibunuh orangnya, tapi pemikirannya nggak bisa. Oleh itu nanti kalau kita baca lagi itu nanti ada seorang pahlawan Islam yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menjadi seorang pemimpin, dia yang paling banyak menggantung orang-orang ahlul bidah, Abdullah bin Kisri. Tapi walaupun pentolannya itu dibunuh, pemikirannya nggak bisa hilang. Pemikiran itu nggak bisa hilang walaupun orangnya itu dibunuh. Berarti kalau kita perhatikan itu di zaman Rasulullah SAW itu cikal bakal kesesatan dan firqah yang menyimpang itu cikal bakalnya 3. Yang pertama, cikal bakalnya itu 3. Yang pertama adalah akidah atau agama selain Islam. Orang Kristen, Yahudi, orang Majusi itu nanti sangat-sangat berpengaruh terhadap rusaknya Islam. Kemudian yang kedua, zaman Rasul itu ada cikal bakal Khawarij. Walaupun Khawarij belum muncul, tapi cikal bakalnya sudah ada. Namanya Abdullah bin Dzil Khuwaisirah. Kemudian yang kedua, cikal bakal sekte-sekte yang menganggap pemimpin mereka nabi. Sekte-sekte yang menganggap pemimpin mereka itu sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Dan siapa itu yang memulai? Musailamah, kemudian Tulaiha, Sijah,
Lakid, Aswad, Ansi itu cikal bakalnya. Tapi akhirnya semua itu bisa dihancurkan sampai nanti sama Abu Bakar, di zaman Abu Bakar yang dinamakan dengan Hurubur Riddah, perang untuk membunuh orang-orang yang murtad dari agama di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh itu zaman Abu Bakar itu nggak main-main. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, laula Abu Bakar ustukhlifah, jika bukan karena Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, mungkin Allah nggak disembah lagi di muka bumi. Kenapa? Karena kondisi waktu itu Nabi Muhammad meninggal dunia, pasukan kafir dari luar siap menyerang Islam habis-habisan. Dari dalam kaum muslimin banyak orang murtad dari agama, sehingga zamannya Abu Bakar itu zaman yang paling berat. Nah itu kalau kita perhatikan zaman Abu Bakar tidak ada perluasan negara Islam, karena beliau memperbaiki kondisi seperti itu. Sampai akhirnya nanti Abu Bakar meninggal dunia dan sudah beres urusan internal. Nanti setelah itu zaman Umar, baru zaman Umar itu nanti diluaskan kekuasaan Islam yang luar biasa. Setelah itu kita masuk cikal bakal kesesatan dan firqah-firqah yang menyimpang di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang pertama di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar tadi kita sebutkan bahwa zaman Abu Bakar itu dia fokus untuk menghabiskan pemikiran-pemikiran akidah-akidah yang muncul di akhir-akhir zaman Rasulullah SAW. Akhirnya nanti beliau itu punya misi waktu itu dua. Misinya beliau itu yang paling besar itu dua. Yang pertama, beliau itu memerangi nabi-nabi palsu. Sampai nanti akhirnya ada peperangan besar sekali namanya perang Yamamah dengan Musailimah al-Kadzdzab, dan banyak nanti zaman itu para penghafal Quran yang meninggal. Sampai akhirnya nanti zaman Abu Bakar itu cikal bakal dibukukannya Al-Quran. Walaupun nanti diulang lagi pembukaannya zamannya Utsman. Itu dibukukan nanti kedua kali. Kemudian yang kedua, zaman Abu Bakar itu fokus untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Berarti nanti apa? Muncul cikal bakal orang-orang yang mengingkari rukun Islam. Yang mengingkari rukun Islam. Rukun Islam kan kita ada sholat, ada zakat, ada puasa. Nanti ada kelompok-kelompok yang mengingkari. Cikal bakalnya zaman Abu Bakar. Mereka berkeyakinan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, mereka mengatakan zakat itu dibayar untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal, maka sudah nggak ada namanya zakat. Akhirnya nanti diperangi semuanya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Abu Bakar meninggal dunia sakit, dan kondisi negeri Islam itu sudah aman dari orang-orang yang murtad dari agama, kemudian orang-orang yang tidak membayar zakat. Setelah itu nanti masuk ke zamannya Umar bin Khattab, karena Abu Bakar nggak lama menjadi khalifah, kan cuma sebentar sekali menjadi khalifah. Setelah itu nanti kan dilanjutkan Umar bin Khattab. Nah sekarang kita masuk bagaimana peran Umar dalam menjaga kesesatan-kesesatan yang muncul. Luar biasa kalau kita perhatikan, itu zaman Umar itu zaman yang sangat kuat. Nah itu nanti kalau kita lihat dari semua khalifah itu, yang paling kuat menjaga Islam itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai pernah suatu ketika itu Rasulullah mimpi. Dalam mimpinya itu beliau itu sedang menciduk air telaga. Telaganya beliau menciduk pakai ember, dibagi kepada orang-orang. Sampai akhirnya Rasulullah itu capek, lelah. Setelah itu Abu Bakar datang mengatakan, ya Rasulullah, biar saya bantu, silakan kau istirahat. Akhirnya Abu Bakar itu mengambil cuma 1 ciduk, 2 ciduk, lemah sekali Abu Bakar itu. Setelah itu sudah kelihatan lemah, akhirnya datang Umar. Dan Umar itu menciduk sampai tumpah semua itu, saking kuatnya Umar itu. Sampai akhirnya orang-orang kedapatan semuanya itu. Akhirnya ditakwilkan sama Rasulullah itu, air itu adalah ilmu. Sehingga kuat sekali Umar itu menjaga ilmu agama. Oleh itu kalau kita perhatikan zaman Umar, bid'ah-bid'ah yang muncul semuanya dibabat habis sama Umar bin Khattab. Dan karena ketegasan beliau, akhirnya kelompok-kelompok yang menyimpang itu semuanya bersembunyi di zamannya Umar bin Khattab. Nanti bermunculan zamannya Utsman, karena beda antara Umar dan Utsman, itu beda karakternya. Oleh itu zaman Umar bin Khattab itu kalau kita perhatikan itu, beliau adalah orang yang paling tegas dengan pemikiran-pemikiran yang baru dalam agama. Di antaranya kisahnya beliau dengan Subaik bin Asal At-Tamimi. Yang ke-8 itu kisah beliau bersama Subaik bin Asal. Subaik bin Asal ini
Dia itu orang yang sering tanya sama manusia pertanyaan dari ayat-ayat yang syubhat. Kerjanya seperti itu. Dia itu orang Irak. Subik ini orang Irak. Dia ikut berangkat berjihad, pergi ke Mesir, berjihad di Mesir, sampai akhirnya ikut dengan pasukan Amr bin As. Tetapi ketika perperang itu dia sering tanya sama orang-orang itu, bagaimana ayat ini, bagaimana ayat ini, bagaimana ayat ini. Akhirnya Amr bin As ngirim surat kepada Umar. Wahai Umar, ada di antara kami itu orang yang sukanya tanya ayat-ayat syubhat. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, datangkan dia. Setelah itu Umar mengatakan, absir ayyakuna dhahaba. Jangan sekali-kali dia lepas, wahai Amr bin As. Kalau sampai orang ini lepas, fatusibuka minni bihil uqubatul mujiyah. Kamu yang akan saya hukum. Jangan lepaskan dia, bawa ke saya. Akhirnya Subayq ini dibawa kepada Umar. Ketika dibawa kepada Umar, setelah itu sampai di pintunya Umar, rupanya Umar itu sudah menyiapkan pelepah kurma. Setelah itu Umar tanya sama dia, tas'alu muhdithatan. Wahai Subayq, apakah benar kamu itu bertanya perkara-perkara bid'ah dalam agama? Setelah itu dia mengatakan iya. Akhirnya dipukul kepalanya sampai muncrat darahnya itu. Setelah selesai, penjara, masukkan penjara. Ketika sudah mulai sembuh darahnya itu, bawa lagi. Pukul lagi sama Umar sampai muncrat darah lagi itu. Penjara lagi. Setelah itu ketika sudah sembuh, pukul lagi sama Umar sampai akhirnya dia mengatakan, wahai Umar, kata Subayq, in kunta turidu qatli faqtilni qatlan jamila. Wahai Umar, kalau engkau itu pengen membunuh saya, tolong bunuh saya dengan cara yang baik. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, sampai kepala kamu, otak kamu masih ada bid'ah, saya cambuk terus kamu itu. Sampai akhirnya dia mengatakan, wahai Umar, tobat, saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kata Umar, kalau kamu sudah bertobat, saya lepaskan. Setelah itu ketika sudah dilepas, Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa katanya? Allah yujalisahu ahadun minal muslimin. Jangan ada satu orang pun duduk, orang muslim duduk kepada Subayq ini. Siapa yang kedapatan duduk sama Subayq, saya cambuk semua. Sampai apa? Sampai kita melihat dia itu sudah berubah atau tidak itu. Akhirnya kata Abu Musa al-Ash'ari itu, ketika datang surat ini, kami sedang ngobrol, 100 orang duduk bareng tertawa-tawa itu. Tiba-tiba datang Subayq, semuanya langsung keluar semua itu, pencar semua itu, karena takut dengan ancaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya apa? Dia setelah itu bertobat. Ketika sudah bertobat, baru setelah itu diizinkan orang-orang itu untuk kumpul dengan Subayq ini. Berarti apa? Menunjukkan tegasnya Umar bin Khattab untuk menjaga Islam itu. Kemudian yang ke-9 itu, Umar itu sangat tegas menutup pintu-pintu kesyirikan. Di antaranya seperti orang-orang itu ngelap berkah kepada tempat-tempat petilasan Rasulullah SAW. Itu ada tempat-tempat di mana orang itu ngelap berkah di petilasan itu. Rasulullah pernah sholat di situ, akhirnya orang itu ngelap berkah di situ. Diceritakan sama Ma'ruf bin Suwaid, dia mengatakan, kharajna hujjajan ma'Umar bin Khattab. Kami pernah keluar haji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'arada lana fi ba'di turuqi masjidun. Ketika kami berjalan, kami itu melewati masjid. Fabtadarahun nasu yusalluna fihi. Tiba-tiba orang pada turun dari kendaraan sholat di masjid itu. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, masya'nuhum, apa yang mereka kerjakan itu? Kenapa pada turun semuanya ke masjid itu? Maka mereka mengatakan, hadza masjidun shalla fihi Rasulullah. Itu masjid di mana Rasulullah SAW itu pernah sholat di situ. Akhirnya setelah itu Umar marah. Maka Umar mengatakan, ayyuhan nas, innama halaka man kana qablakum bittibaihim athari anbiyaihim. Wahai manusia, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian karena mereka itu ngelap berkah pada petilasan Nabi. Sampai akhirnya beliau mengatakan, hatta ahdatsu habiyaan. Sampai mereka menjadikan petilasan orang soleh, petilasan Nabi, makam. Istilahnya kalau petilasan itu namanya makam. Makamnya orang soleh itu sebagai gereja, tempat ibadah. Bikin sebuah tempat ibadah, orang pada duduk di situ, i'tikaf di situ. Faman uridat lahu fihi salatun falyusalli. Siapa saja yang melewati tempat-tempat seperti ini, masjid seperti ini, jika memang pas ada waktu sholat, silakan sholat. Wa man lam tu'rad lahu fihi salatun falyamdi. Tapi siapa yang melewati masjid ini pas bukan bertepatan dengan waktu sholat, jangan sholat di situ, lanjut perjalanan. Di
Demikian juga Umar itu pernah memotong pohon. Pernah memotong pohon di mana Rasulullah itu membaiat para sahabat dalam Sulhul Hudaybiyah. Dinamakan dengan baiat mati. Di baiat mati karena mendengar kabar, walaupun kabarnya nggak benar, kalau Utsman itu dibunuh. Setelah itu para sahabat membaiat siap mati untuk membela Utsman melawan orang kafir Quraisy di bawah sebuah pohon, Syajaratul Ridwan. Orang-orang pada datang ke pohon itu ngelap berkah, ada yang duduk-duduk, ada yang sholat, ada yang doa, karena Rasulullah itu pernah membaiat para sahabat di situ. Umar bin Khattab ketika melihat seperti ini, maka Umar bin Khattab itu menebang pohonnya. Pohonnya ditebang, kemudian setelah itu nggak ada lagi. Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang sedang tawaf di Ka'bah, mereka rebutan untuk cium Hajar Aswad, karena beranggapan cium Hajar Aswad itu doanya mustajab, yaitu ada keutamaan khusus untuk mencium Hajar Aswad. Maka beliau ketika tawaf dan pengen melihat mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan dengan keras sekali, beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur. Wahai Hajar Aswad, saya itu tahu kamu itu cuma batu saja, tidak memberikan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Jika seandainya saya itu tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun gak akan sudi mencium kamu itu. Saya mencium kamu itu karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Umar bin Khattab itu pernah memendam kuburan yang disembah sama manusia, kuburan seorang nabi, namanya Nabi Daniel. Jadi kalau kita perhatikan, Umar bin Khattab itu luar biasa. Penjagaan terhadap Islam dari akidah-akidah yang menyimpang itu, Umar bin Khattab itu luar biasa. Di zaman Umar ini nanti muncul cikal bakal orang yang menolak takdir. Ya, berarti sudah muncul itu, penolak takdir itu sudah muncul nanti cikal bakalnya zaman Umar, tetapi belum kuat. Kenapa? Karena zaman Umar itu nggak ada yang berani. Yaitu siapa itu? Pertama kali yang membicarakan takdir itu orang dari Nibti. Ada orang Nibti. Ceritanya itu di yang ke-10, nomor ke-10 itu. Yaitu kisahnya Umar bin Khattab. Yaitu dia yang pertama kali nanti berdebat dengan Umar masalah hidayah. Umar ketika di Syam, beliau khutbah. Beliau itu khutbah. Kemudian Umar mengatakan, "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah." Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk baginya. Akhirnya An-Nibti ini dia mengingkari ucapan Umar. Kemudian dia mengatakan, innallaha la yudhillu ahada. Wahai Umar, Allah itu nggak pernah menyesatkan seseorang. Orang ini namanya An-Nabti. Dia pertama kali cikal bakal nanti Qadariyah ya ini. Setelah itu Umar bin Khattab marah dengan ucapannya orang itu, bahkan Umar mengancam untuk hukum mati. Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu sampai mengucapkan kalimat ini lagi, saya hukum mati kamu. Akhirnya apa? Orang itu diam-diam, tidak berani menampakkan. Tapi nanti ucapan ini nanti diambil sama, kalau kita kemarin belajar masalah takdir itu si Sawai. Setelah itu nanti muncul lagi namanya Ma'bad al-Juhani. Setelah itu nanti muncul lagi Khailan ad-Damisti. Tapi itu apa? Itu yang melanjutkan mazhabnya orang itu. Cikal bakalnya siapa itu? Cikal bakalnya An-Nibti ini. Berarti kalau kita perhatikan di zaman Umar itu nanti sudah mulai muncul cikal bakal Qadariyah. Tapi kita katakan cikal bakalnya. Kemudian di zaman Umar itu juga muncul zikir jamaah. Itu cikal bakalnya, berarti bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah itu sudah mulai muncul, tapi Umar keras sekali dalam masalah ini. Pernah suatu ketika ada sebuah cerita diceritakan oleh Imam Ibnu Waddah. Beliau mengatakan an Abi Utsman An-Nahdi qala, dari Abu Utsman An-Nahdi dia berkata, kataba amilun di Umar bin Khattab, sekretarisnya Umar bin Khattab menulis sebuah surat, anna hahuna qauman, mengabarkan kepada Umar, wahai Umar, yaitu salah satu pegawainya Umar, gubernur di sebuah kota. Dia itu mengabarkan kepada Umar bahwa di kota kami ada orang-orang yajtami'una fayad'una lil muslimina walil amir, kumpul untuk mendoakan pemimpin dan mendoakan kaum muslimin. Fakataba ilaihi Umar, akhirnya Umar menulis surat kepada gubernur itu, aqbil bihim ma'aka aqbil bihim ma'aka, kumpulkan semua, bawa semua ke sini. Orang-orang yang kumpul-kumpul seperti itu bawa ke sini. Dan kamu juga harus datang ke sini, gubernurnya harus datang ke sini.
Akhirnya ketika Umar nulis surat seperti ini, Umar mengatakan kepada penjaga pintunya, "A'idda sultan, tolong siapkan cambuk." Siapkan cambuk. Ketika mereka itu datang, akhirnya langsung Umar mencambuk mereka. Mencambuk mereka sampai akhirnya mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," yaitu kata apa gubernur itu, "saya nggak ikut-ikutan gitu. Saya tidak ikut-ikutan itu." Umar mencambuk, "Karena kamu tahu seperti ini tidak mengingkari." Berarti nanti kalau kita perhatikan berarti apa? Sudah mulai muncul juga bid'ah amaliyah di zamannya Umar bin Khattab. Jadi intinya kalau kita perhatikan berarti zaman Umar ini banyak sekali nanti kesesatan yang mulai muncul, tetapi Umar itu bisa memadamkan. Umar bisa memadamkan sampai akhirnya Umar itu jebol juga. Sampai akhirnya Umar jebol, sampai akhirnya Umar terbunuh. Dibunuh sama seorang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika terbunuhnya Umar, maka pintu penutup fitnah sudah terbuka lebar. Dan itu sudah disampaikan dalam sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna julusan inda Umar." Kami pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Setelah itu beliau bertanya kepada kami, "Ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal sabdanya Rasulullah yang berbicara tentang fitnah? Akhirnya saya mengatakan, saya wahai Umar. Setelah itu Umar mengatakan kepada saya, "Innaka lajari." Kamu sangat berani sekali wahai Hudzaifah. Yaitu membawakan hadis Rasulullah itu. Apa yang kamu dengar? Maka Hudzaifah mengatakan, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Fitnahnya seseorang itu ada pada keluarganya, hartanya, pada anaknya, pada tetangganya. Tukaffiruhas sholatu was-shaumu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetapi fitnah itu bisa dihapuskan dengan pahala sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, "Laisa hadza uridu." Saya nggak bertanya masalah fitnah ini wahai Hudzaifah. Ini fitnah yang ringan kalau seperti ini. Walakinnal fitnatul lati tamuju kama yamujul bahr. Yang saya tanyakan itu fitnah yang datang menerpa Islam seperti ombak lautan yang akan disikat semuanya di depannya itu. Setelah itu Hudzaifah mengatakan, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin." Mengapa Anda bertanya tentang fitnah itu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab? "Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqah." Kenapa? Antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Sehingga maksudnya apa? Engkau itu nggak akan mendapatkan fitnah itu wahai Umar. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "Ayuksaru am yuftah?" Terus nanti pintunya itu dibuka pelan-pelan atau dijebol? Maka Hudzaifah mengatakan, "Yuksa, akan dijebol wahai Umar." Setelah itu beliau mengatakan, "Idzan la yuqlaq abadan." Berarti kalau pintunya sudah dijebol dan hancur pintunya, maka fitnah itu akan masuk ke Islam dan sudah tidak bisa ditutup lagi. Sehingga apa? Nanti bertubi-tubi fitnah itu akan masuk ini. Akhirnya setelah itu Umar itu menangis. Akhirnya ketika itu pergi Umar itu. Ketika pergi orang-orang pada bingung itu, pintunya apa yang menghalangi antara Umar dan pintu itu? Maka orang-orang memberanikan diri tanya sama Hudzaifah. Walaupun orang-orang di situ takut sama Hudzaifah. Akhirnya tanya, "Wahai Hudzaifah," yaitu diperintahkan Masruq. Masruq datang kepada Hudzaifah. Orang-orang tanya kepada Masruq, "Wahai Masruq, coba tanya Hudzaifah, pintunya itu apa gitu yang menghalangi antara umat dengan fitnah itu?" Akhirnya Masruq datang kepada Hudzaifah, tanya, "Wahai Hudzaifah, apa pintu yang menghalangi antara umat dan fitnah itu?" Maka beliau mengatakan, "Al-babu Umar." Pintunya itu ya Umar sendiri. Akhirnya apa? Ketika Umar itu jebol, maka fitnah akan datang bermunculan dan gak bisa dibendung. Oleh itu apa? Korban pertama kali fitnah itu, kan fitnah itu masih ada tutupnya. Selama Umar masih hidup, masih ada ditutupi. Tetapi ketika Umar itu jebol, akhirnya fitnah itu akan datang. Ketika datang, maka luar biasa dahsyat fitnah itu yang kayak lautan lah, ombak lautan yang dahsyat menyikat semuanya itu. Maka nanti yang menjadi korban pertama kali itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, bedanya antara zaman Umar dan Utsman, kalau zaman Umar yang membunuh beliau itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena Islam masih satu. Tidak ada namanya Islam itu berpecah belah zamannya Umar. Karena kuatnya beliau itu menjaga persatuan akidah kaum muslimin. Tapi ketika beliau sudah jebol, akhirnya terjadilah perpecahan zaman itu sampai akhirnya Utsman itu terbunuh. Dan yang membunuh kaum muslimin sendiri. Dan kaum muslimin yang membunuh menganggap itu ibadah jihad di jalan Allah Ta'ala. Itu kan ngeri sekali fitnah itu.
Oleh itu pernah Rasulullah itu naik di atas gunung Uhud, beliau sama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, 4 orang. Tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Uhud, uthbut, diam kamu wahai Uhud, fa inna alaiki nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, karena di atas kamu itu ada 1 nabi, 1 orang siddiq, dan 2 orang syahid. Orang syahid itu siapa? Umar dan Utsman. Bedanya itu walaupun dua-duanya itu syahid, bedanya itu kalau Umar yang membunuh orang kafir, karena orang Islamnya masih bersatu padu. Tetapi kalau Utsman yang membunuh adalah orang-orang muslim sendiri. Dan itu yaitu pembunuhan Utsman ini cikal bakalnya semua perpecahan. Oleh itu para ulama menyebutkan gara-gara Utsman terbunuh akhirnya perpecahan dahsyat. Bahkan bukan perpecahan antara Ahlus Sunnah dan orang-orang Ahlul Bidah, bukan, sesama Ahlus Sunnah saja bertengkar itu. Sampai akhirnya nanti terjadilah perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Padahal siapa itu? Sahabat. Berarti menunjukkan apa? Fitnah itu nggak main-main, dahsyat zaman itu. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab itu tumbang, akhirnya fitnah itu akan datang. Datangnya bertubi-tubi, nggak bisa dihalau. Setelah itu nanti kaum muslimin akan menjadi korban. Walaupun nanti apa? Utsman yang membunuh kaum muslimin, Ali pun yang membunuh kaum muslimin juga. Itu menunjukkan apa? Akan mengerikan fitnah zaman itu. Sedangkan fitnah zaman Utsman itu banyak sekali lah, sejarahnya itu panjang, saya tidak akan menceritakan tentang kisah bagaimana Utsman itu terbunuh sampai munculnya itu dari mana cikal bakalnya, itu terlalu panjang kalau kita jelaskan. Jadi intinya Utsman itu korban pertama. Utsman itu nanti korban pertama sampai akhirnya beliau itu terbunuh. Kemudian di zaman itu juga, yaitu ini bid'ah-bid'ah yang muncul di zaman sahabat, masih di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu muncul di zaman itu bid'ah masalah ibadah, tapi ini lebih detail daripada yang sebelumnya. Zaman Umar kan sudah muncul, tapi mereka cuma kumpul untuk saling berdoa, ada pemimpin yang berdoa, yang lain mengaminkan, itu pun dicambuk sama Umar. Setelah itu nanti akan muncul bid'ah ibadah, jadi namanya bid'ah amaliyah. Bukan keyakinan ini, tapi bid'ah amaliyah, yaitu zikir jamaah dengan memakai kerikil untuk bertasbih. Terjadi kapan? Zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ceritanya itu pernah suatu ketika itu Abu Musa al-Asy'ari itu beliau itu ke masjid setelah subuh. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu beliau itu tinggal di Irak karena diutus sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk yang di Irak itu Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga nanti Abu Hanifah itu, ini nanti madzhabnya itu sampai kepada Abu Musa, silsilahnya itu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai kepada Umar, sampai kepada Rasulullah SAW. Abu Musa itu ketika pergi ke masjid sebelum subuh, masuk masjid mendapatkan ada orang yang membuat lingkaran di masjid itu. Setelah itu ada pemimpin lingkaran itu kemudian mengatakan, tasbihlah kalian 100 kali, sabbihu mi'ata maratin. Tasbihlah kalian 100 kali. Setiap orang bawa kerikil, subhanallah, 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 subhanallah. Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat seperti ini, dia itu hatinya itu benci sekali itu, kayak mengingkari itu. Tapi apa? Beliau tidak mau bicara. Kenapa? Karena sahabat senior masih ada. Dan itu namanya adab. Selama orang yang berilmu itu masih ada, maka kembalikan kepada orang yang berilmu. Walaupun apa? Kita punya ilmu, tapi senior kita masih ada itu. Akhirnya setelah itu langsung beliau keluar masjid menuju rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ini sebelum subuh. Sampai di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, mendapatkan rupanya murid-murid beliau sudah menunggu. Tapi nggak ada yang menutup pintu, nggak ada yang berani. Dan budayanya zaman dulu itu, penuntut ilmu itu menunggu di depan pintu rumah gurunya ketika subuh. Nanti ketika berjalan ke masjid, disitulah nanti saling bertanya-tanya masalah ilmiah. Akhirnya ditanya, mana Abdullah bin Mas'ud? Apakah Abdullah bin Mas'ud sudah keluar? Enggak, belum keluar, kami semuanya menunggu. Oke, saya juga akan menunggu. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, langsung bertanya, Abu Musa itu bertanya, ya Aba Abdurrahman, ini ra'aitu fil masjidi anifan amron angkartuhu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya tadi ke masjid. Di masjid ada sebuah kejadian, saya ingkari dengan hati saya itu. Tapi saya itu mau mengucapkan bingung juga, karena itu kebaikan juga, zikir gitu. Akhirnya beliau tanya, fama huwa, apa yang kamu lihat, wahai Abu Musa? In ishta fasataroha, wahai Abdullah bin Mas'ud, nanti kalau kamu punya umur panjang pasti akan melihat. Ara'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan. Saya melihat di masjid itu ada orang-orang kumpul buat lingkaran. Yang tadiruna shalah,
dan mereka itu nunggu sholat jamaah. Apa yang mereka kerjakan? Setiap orang itu bawa kerikil. Kemudian pemimpinnya mengatakan kabiru mi'atan. Akhirnya mereka bertakbir 100. Sabihu mi'atan, halilu mi'atan. Akhirnya mereka itu bertasbih bareng-bareng, bertakbir bareng-bareng. Ketika mendengar seperti itu, langsung Abdullah bin Mas'ud marah. Maka beliau bertanya, "Famadza qulta lahum?" Apa yang kau ucapkan wahai Abu Musa kepada mereka? Akhirnya saya mengatakan, "Ma qultu lahum syai'an." Saya enggak ngomong sesuatu wahai Abdullah bin Mas'ud, "Intidhara ra'yika." Karena saya itu menanti pendapat engkau. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Afala amartahum ayyu'iddu sayyi'atihim." Kenapa kamu tidak perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Kalau seandainya mereka menghitung dosa-dosa mereka dengan kerikil itu, saya akan jamin supaya kebaikan mereka itu nggak hilang. Akhirnya setelah itu langsung Abdullah bin Mas'ud itu kencang sekali berjalan ke masjid supaya masih ingin mendapatkan kelompok ini. Sampai akhirnya ketika di depan pintu masjid, rupanya mereka masih berkumpul. Langsung dimarahi sama Abdullah bin Mas'ud. "Apa-apaan ini kalian seperti ini?" Akhirnya ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un." Apa yang saya lihat kalian mengerjakan seperti ini? Maka mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, hisan nu'iddu bihi takbir." Kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil. Akhirnya beliau mengatakan, "Fa'iddu sayyi'atikum." Hitunglah dosa-dosa kalian. "Fa'ana dhaminun alla yudayyi'a min hasanatikum syai'an." Kalau kalian itu menghitung dosa, saya jamin kebaikan kalian itu gak akan hilang. "Waihakum ya ummata Muhammad." Setelah itu beliau mengatakan, "Celaka sekali wahai umatnya Muhammad. Ma asra halakatakum." Cepat sekali kalian menuju kepada kebinasaan kalian. "Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawaffirun." Coba kalian lihat itu. Sahabatnya Rasulullah masih banyak yang hidup ini. "Wa hadhihi thiyabuhu." Ini coba lihat bajunya sahabat masih ada gitu. "Lam tubla." Sama sekali belum rusak bajunya itu. "Wa aniyatuhum lam tuksar." Bahkan bejana-bejana mereka sahabat itu masih ada gitu. "Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad." Demi zat yang jiwaku di tangannya, apa yang kalian kerjakan itu satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, kalian menganggap agama kalian lebih hebat daripada agama Muhammad. Yang kedua, muftatihu babi dolalatin, atau kalian itu pembuka pintu-pintu kesesatan dalam umat Islam ini. Akhirnya mereka mengatakan, "Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna idal khair." Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kami duduk di sini tuh yang kami inginkan itu tidak lain kecuali kebaikan gitu. Kan kita pengen berzikir, pengen ibadah gitu itu. Yang kita kehendaki kan kebaikan. Akhirnya beliau mengatakan kalimat yang bagus sekali, "Wa kam mim muridin lil khairi lam yusibah." Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi nggak mendapatkan kebaikan itu karena caranya keliru. "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman." Setelah itu beliau, ini Abdullah bin Mas'ud itu mengaitkan ceritanya ini sama cerita Dzul Khuwaisirah. Berarti apa? Cikal bakalnya itu kan berlanjut terus itu. Maka beliau mengatakan, "Sungguh Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kami bahwasanya nanti akan muncul orang-orang yang rajin baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan Quran mereka nggak sampai kerongkongan mereka. Wa imullahi ma adri la'alla aktsarukum minkum." Mungkin, kata Abdullah bin Mas'ud, mungkin mayoritas kalian itu ya seperti itu. Nanti masih itu pasti kalian itu nanti akan ikut kelompok itu. Mungkin yang diinginkan sama Rasul itu kalian. Akhirnya setelah itu beliau keluar. Itu beliau berpaling dari mereka itu. Setelah itu Amr bin Salamah yang menceritakan cerita ini, beliau mengatakan, ya, beliau muridnya Abdullah bin Mas'ud ikut kejadian seperti itu. Abdullah bin Mas'ud marahi mereka, kemudian mengatakan, pasti nanti kalian itu mayoritas ikut dalam kelompok yang diculiki sama Rasulullah SAW ini. Akhirnya Amr bin Salamah mengatakan, "Ra'ina amata ulaikal khalq." Saya perhatikan orang-orang satu persatu mereka itu, orang-orang yang kumpul ini. Saya perhatikan sama mereka semua itu. Saya dapatkan mayoritas mereka yuta'inunana yauman nahruwan. Mereka lah yang memerangi kami, pengikutnya Ali dalam peperangan nanti perang Nahruwan, dan mereka nanti gabung sama orang Khawarij. Dan rupanya apa? Itulah bid'ah. Bid'ah itu nggak langsung besar, itu enggak gitu. Nggak mungkin bid'ah langsung muncul mengkafirkan orang-orang muslim. Enggak, pelan-pelan. Bid'ah itu satu helai itu sampai akhirnya nanti menjadi bid'ah yang besar. Ini cikal bakal yang kita sebutkan ini, cikal bakal bid'ah dalam masalah amaliyah. Itu cikal bakalnya nanti zamannya Abdullah bin Mas'ud itu.
Dan kejadian tadi itu terjadi sebelum wafatnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud wafat tahun 33 Hijriah. Dan itu kejadian seperti itu. Berarti itu masih zaman Khulafaur Rasyidin. Berarti apa? Zaman Khulafaur Rasyidin sudah mulai muncul bid'ah amaliyah, yang waktu itu namanya zikir jamaah. Kemudian nanti di perjalanan lagi, nanti semakin ada lagi. Zaman Abdullah bin Mas'ud nanti muncul bid'ah mirip kayak gitu juga ini, yaitu zikir jamaah itu. Orang-orang berkumpul, zikir lagi, tapi Abdullah bin Mas'ud keras lagi kepada mereka. Ceritanya itu ketika Abdullah bin Mas'ud mendapatkan orang-orang kumpul, kemudian saling berzikir juga itu, akhirnya beliau mengatakan, laqad faddaltum ashaba Muhammadin ilman. Sungguh kalian itu telah menyaingi ilmunya para sahabat. Aw laqad ji'tum bi bid'atin zulman. Atau kalian itu telah mendatangkan bid'ah dalam agama secara zalim. Setelah itu Amr bin Atabah itu termasuk kelompok mereka yang berzikir itu. Dia mengatakan, nastaghfirullah thalatha marratin. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami cuma berzikir gitu loh. Kami kan cuma berzikir itu. Gimana kami itu kok bisa menyaingi para sahabat dan kita itu membuat bid'ah? Itu enggak. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bala, sungguh benar apa yang saya ucapkan. Walladzi nafsu Abdullah bin Mas'ud biyadihi, demi zat yang Abdullah bin Mas'ud di tangannya. Laqad faddaltum ashaba Muhammadin ilman. Kamu menganggap agama kamu lebih hebat daripada agama para sahabat. Au ji'tum bi bid'atin dzulman, atau kamu itu mendatangkan bid'ah untuk zalim kepada agama kita. Walladzi nafsu Ibnu Mas'ud biyadihi, demi zat yang jiwa Abdullah bin Mas'ud di tangannya. Laqad akhadtum atharal qaum, sungguh kalian telah menggapai sebuah tingkatan, lasabaqtum sabaqan ba'ida, kalian telah jauh sekali dari kebenaran. Wala in hirtum yaminan wa shimalan ladhalaltum dhawalan ba'ida, kalau kalian masih seperti di kanan kiri cari yang baru dalam agama, kalian itu akan semakin sesat dan semakin jauh dari agama. Berarti menunjukkan apa? Intinya bid'ah masalah amaliyah itu sudah mulai ada di akhir zaman sahabat. Sampai akhirnya nanti di zaman akhir Khulafaur Rasyidin itu yang paling parah, yaitu nanti zamannya Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Siffin nanti mulai muncullah sebuah kelompok. Kalau zaman sebelumnya kan cuma cikal bakal, belum ada sebuah kelompok sekte yang punya pengikut banyak, belum ada. Itu nanti dimulai kapan? Di zamannya akhir Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Siffin, setelah itu nanti muncul dua kelompok. Dan itu tahun berapa? Tahun 37 Hijriah. Tahun 37 Hijriah. Setelah itu nanti muncul dua sekte. Ini baru kita namakan namanya sekte. Kenapa sekte itu? Karena itu sebuah kelompok. Kalau tadi kan cikal bakal cuma pendapat pribadi, kelompok kecil nggak dianggap. Kalau ini dinamakan sekte karena mereka jumlahnya banyak dan mereka punya kekuatan. Akhirnya setelah perang Siffin selesai, maka muncullah dua kelompok pertama dalam Islam sesat, yaitu Khawarij dan Syiah. Kelompok Khawarij dan Syiah. Khawarij mereka nanti mengasingkan diri sebuah tempat namanya Harurah. Nama tempatnya itu namanya Harurah, sehingga mereka dinamakan dengan Haruriyah. Dan Khawarij waktu itu, Khawarij yang muncul pertama kali ini, mereka punya dua akidah. Mereka punya dua akidah. Akidah pertama, mengkafirkan karena dosa besar. Oleh itu mengkafirkan karena dosa besar itu nanti merupakan usul akidah Khawarij sejak awal. Ya, sejak awalnya itu. Sehingga akhirnya nanti mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, demikian juga Amr bin As. Sampai akhirnya nanti kan mereka berhasil membunuh Ali, mereka nggak berhasil membunuh Muawiyah, tapi Ali berhasil dibunuh sama mereka. Jadi Khawarij itu ketika muncul, mereka membawa dua akidah. Berarti belum lengkap akidahnya Khawarij, karena baru dua. Mengkafirkan karena dosa besar. Yang kedua, al-khuruju ala imamil muslimin, mewajibkan untuk memberontak kepada imam kaum muslimin yang zalim. Nah, berarti akidah yang mereka usung orang Khawarij itu pertama kali dua ini. Mengkafirkan karena dosa besar, sampai Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan. Yang kedua, mewajibkan untuk memberontak ketika pemimpin itu zalim. Sampai akhirnya apa? Mereka mengkafirkan Ahlul Bait, musuhnya Ahlul Bait mereka itu, sehingga dinamakan dengan Nasibah, karena mereka musuhnya Ahlul Bait. Ahlul Bait dikafirkan sama mereka. Kemudian lawannya mereka Syiah.
lawannya mereka Syiah. Syiah kumpul juga. Syiah itu kumpul juga, dan awal kali tetap musibah itu datangnya dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu musibah, dan dia itu orang Yahudi. Maka itu saya katakan dari awal bahwa akidah selain Islam itu tidak akan tinggal diam. Yahudi, Nasrani, Majusi itu nanti akan mempengaruhi sekali itu tentang akidah Islam. Sehingga Abdullah bin Sabah itu orang Yahudi dari Yaman. Setelah itu dia pura-pura masuk Islam, kemudian nanti membawa akidah-akidah yang bahaya. Kalau di zaman itu, ketika zamannya Ali, orang Syiah itu punya dua akidah. Jadi orang Khawarij punya dua akidah, orang Syiah punya dua akidah. Yang pertama, akidah mereka tasyayyu' li Ali. Mereka sehingga dinamakan dengan Syiah. Yaitu Syiah itu apa? Mereka itu dinamakan tasyayyu' Syiah, yaitu golongannya Ali. Kami golongannya Ali. Yaitu maksudnya apa? Mereka itu loyalitas kepada Ali luar biasa. Sehingga mereka itu dinamakan dengan Syiah. Dan mereka senang dinamakan Syiah, itu senang karena Syiah itu nama baik. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Syiah itu nama baik. Sehingga kalau kita itu ahlu sunnah, awalnya itu menjuluki mereka bukan Syiah, mereka itu Rafidhah, bukan Syiah, karena Syiah itu nama baik. Kemudian yang ketiga, at-ta'nu fi Utsman, mereka itu mengkafirkan Utsman bin Affan. Ini pendapatnya orang Syiah. Berarti zamannya akhir zaman Ali itu ada dua sekte yang menyimpang, munculnya bareng. Tetapi Khawarij lebih awal, yaitu nanti Khawarij membawa dua pemikiran akidah, mengkafirkan karena sebab dosa besar. Kemudian yang kedua, mewajibkan memberontak kepada penguasa. Sedangkan Syiah bawa dua akidah juga, yaitu apa? Mereka loyalitas kepada seseorang, mengkultuskan sampai akhirnya orang itu dianggap sebagai titisan Tuhan. Titisan Tuhan. Abdullah bin Sabah kan seperti ini. Berarti kalau kita perhatikan, akidah seperti ini mirip dengan apa itu? Mirip dengan orang-orang musyrik zaman dulu, yang menganggap bahwasanya Tuhan itu harus menitis, yang disembah itu harus menitis, dan itu mereka itu mengkultuskan Ali. Kemudian mereka itu mengkafirkan Utsman. Berarti menunjukkan bahwasanya bahwa akidah Syiah itu nanti mengkafirkan para sahabat. Walaupun di awal situ nggak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, itu belum ada mereka. Tapi yang mereka bicarakan itu baru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu nanti zaman Ali alhamdulillah bisa menghancurkan mereka. Orang-orang Khawarij nanti diperangi dalam perang yang sangat terkenal sekali, namanya perang Nahrawan, dan mayoritas mereka itu dipenggal lehernya sama Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang-orang Syiah yang mereka itu menganggap Ali itu Tuhan, akhirnya Ali pun membakar mereka, dibakar sama Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya itu Ali itu mengatakan dalam sebuah ucapan, falamma ra'aitu amran munkara ajjadtu nari wa da'utu kumbura. Ketika saya itu melihat perkara yang sangat-sangat mungkar, yaitu orang-orang Syiah itu kumpul di sebuah tempat, Ali masuk ke tempat itu, kemudian mereka mengatakan antahu, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maka Ali bertanya, siapa dia? Maka mereka mengatakan anta ilahuna, engkau itu adalah Tuhan kami wahai Ali. Akhirnya Ali marah, manggil kumbur untuk bikin sebuah parit, dibakar. Setelah itu mereka dibakar hidup-hidup sama Ali bin Abi Thalib. Nanti Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan Ali membakar mereka, Abdullah bin Abbas mengingkari. Bukan mengingkari kafirnya mereka, mereka kafir, tapi mengingkari cara membunuhnya. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Ali, kalau seandainya saya jadi engkau, saya tidak akan menyiksa mereka dengan cara dibakar, tapi akan saya penggal leher mereka. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak layak mengadab dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti kalau kita perhatikan, sampai akhirnya nanti Ali meninggal dunia. Berarti kalau kita perhatikan di zaman Khulafaur Rasyidin itu, zaman Khulafaur Rasyidin muncul firqah yang menyimpang itu dua. Firqah yang menyimpang itu dua, Syiah dan Khawarij. Walaupun saya katakan dari awal, Syiah dengan akidah yang lengkap itu butuh tahapan. Tahapan yang pertama, Khawarij itu cuma membawa dua akidah. Sedangkan Syiah juga membawa dua akidah. Syiah belum bicara masalah Quran, Al-Quran itu palsu, belum bicara, belum ada. Karena belum ada yang bicara tentang Quran, belum ada yang bicara tentang Allah, belum ada. Waktu itu Khawarij dan Syiah itu yang mereka bicarakan masalah politik, sehingga akidahnya itu urusan politik semua itu. Setelah itu apa? Nanti akan dilengkapi sampai akhirnya nanti menjadi akidah yang lengkap. Kemudian setelah itu nanti di akhir sahabat, di zaman akhir sahabat itu nanti muncul sekte baru lagi,
Kan itu sudah sekte, walaupun cikal bakalnya sudah ada di awal-awal. Tapi setelah itu nanti muncul sekte baru, yaitu apa? Sekte Qadariyah. Sekte Qadariyah di akhir zaman sahabat. Di akhir zaman sahabat, yaitu zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan beliau sudah tua renta. Di zaman itu mendapatkan orang kelompok, mereka punya pengikut yang banyak, menganggap innal amra unfun, perkara itu baru bagi Allah Ta'ala. Perkara itu baru bagi Allah Ta'ala. Setelah itu mereka pun dikafirkan sama Abdullah bin Umar. Jadi intinya ini kira-kira kita pahami di sini bahwa zaman Khulafaur Rasyidin, sekte sesat yang muncul itu cuma dua. Sekte sesat yang muncul itu cuma dua, Khawarij dan Syiah. Sedangkan zaman sahabat setelah Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat setelah Khulafaur Rasyidin, maka di zaman sahabat itu pun muncul beberapa bid'ah. Kesesatan itu mulai muncul juga. Di antara kesesatan yang muncul zaman sahabat, as-sa'qu wal ghasyu inda sima'il Qur'an. Pingsan ketika mendengar suara Al-Quran, pingsan untuk berzikir. Dan itu nanti menjadi cikal bakalnya orang-orang sufi. Tapi ini cikal bakalnya, ini zaman sahabat. Jadi apa? Mereka kalau mendengar Al-Quran, zikir itu pingsan. Ada di antara mereka itu yang sampai kayak orang mati gitu dengan Al-Quran itu. Itu terjadi zamannya Abdullah bin Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan ada sebuah cerita dari Abdullah bin Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan, qultu li jaddati Asma. Saya pernah mengatakan kepada nenek saya, namanya Asma binti Abi Bakar, kaifa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'ul Qur'an? Wahai Asma, wahai nenekku, gimana sih para sahabat itu kalau mereka itu baca Quran? Qalat, maka beliau mengatakan, kanu kama na'atahumullah. Para sahabat itu kalau membaca Al-Quran seperti yang Allah sifati. Apa sifatnya itu? Tadma'u a'yunuhum, mata mereka meneteskan air mata. Wa taqtashairu juluduhum, dan kulit mereka itu bergetar. Setelah itu beliau bertanya, orang ini bertanya, cucunya itu Abdullah bin Urwah bin Zubair bertanya, inna nasan hahuna idza sama'u dzalika. Kalau di kita ini, di kampung kita itu, orang-orang itu kalau membaca Quran mereka ada yang pingsan. Itu saking takutnya itu sampai pingsan itu. Maka Asma mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dari syaitan yang terkutuk. Itu syaitan semua itu. Kenapa? Karena sahabat saja nggak seperti itu gitu. Itu nggak sampai takutnya itu sampai pingsan seperti itu, nggak ada. Para sahabat nggak sampai seperti itu. Pernah juga sebuah cerita itu dari Abi Hazim, dia menceritakan, marra Ibnu Umar bi rajulin min ahli Iraq. Pernah suatu ketika itu Abdullah bin Umar itu melihat ada orang dari Irak, sakitun wan nasu aulahu, jatuh, dan orang-orang itu mengelilingi dia. Akhirnya Abdullah bin Umar datang tanya, mahadha, apa ini? Faqalu, maka para orang-orang mengatakan, in idza quri'a alaihil Qur'an aw sami Allah yadhkur kharra min khasyatillah. Ini orang itu kalau berzikir kepada Allah atau dibaca Al-Qur'an, dia itu jatuh pingsan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi inna lanakhsyallah. Demi Allah, kami para sahabat itu takut sama Allah Ta'ala. Wala naskut, tapi nggak ada di antara kami itu yang jatuh pingsan seperti ini. Berarti menunjukkan apa? Para sahabat itu mereka mengingkari. Aisyah pun juga mendapatkan orang-orang seperti itu dan beliau mengingkari. Sampai Aisyah mengatakan, mana akal-akal kalian itu? Para sahabat saja yang paling berakal nggak sampai seperti itu. Dan banyak sekali para sahabat yang mengingkari orang-orang seperti ini. Berarti di zaman sahabat itu sudah mulai muncul cikal bakal sufiyah. Cikal bakal sufiyah, orang-orang yang beribadah seperti itu sudah mulai muncul. Kemudian di antara yang muncul juga itu di zaman sahabat itu bid'ah perayaan hari kelahiran dan kematian. Perayaan hari kelahiran dan kematian. Dan yang pertama kali yang dirayakan itu adalah hari kematian Husain sama orang-orang Syiah. Itu tahun 61 Hijriah. Itu mereka mengadakan perayaan, mereka pada menangis, mereka pakai baju yang hitam, itu mereka rayakan. Sampai akhirnya nanti berkembang. Jadi mereka itu awal kali perayaan itu perayaan tentang kematian Husain. Jadi hari di mana Husain meninggal itu dirayakan sama mereka. Setelah itu nanti akan berkembang lagi sampai akhirnya hari kelahiran.
Hari kelahiran, tapi hari kelahiran bukan di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Sahabat gak mendapatkan zaman itu. Zaman sahabat itu mereka hanya mendapatkan orang-orang Syiah, mereka merayakan tentang hari kematian Husain. Itu nanti akan berkembang sampai akhirnya Syiah itu nanti membuat hari perayaan kelahiran. Nanti yang mereka rayakan itu ada 12 orang. 12 imam itu mereka rayakan kelahiran mereka. Sampai akhirnya nanti dari perayaan Syiah itu diambil semua orang sufi dan mereka merayakan hanya kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat perayaan hari kematian dan kelahiran itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang, tapi awal kali yang membuat orang Syiah di tahun 61 Hijriah. Mereka bikin perayaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang paling parah, sekte yang paling parah yaitu nanti muncul di zaman sahabat, akhir sahabat itu Qadariyah. Dan Rasulullah SAW itu menjuluki mereka dengan julukan Majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi kalau kita perhatikan itu, Rasulullah itu membicarakan sekte yang menyimpang yang nanti akan keluar itu dua sekte. Yang dibicarakan sama Rasul itu dua sekte yang menyimpang itu. Yang pertama Khawarij, dan hadis masalah Khawarij sampai ulama ada yang mengatakan hadisnya mutawatir. Kemudian yang kedua Qadariyah. Tapi kalau Qadariyah para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya. Rasulullah mengatakan al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Rasul sudah menyebutkan namanya Qadariyah. Berarti penamaan Qadariyah itu ada hadisnya. Qadariyah, tapi derajat hadisnya ada yang mengatakan lemah karena jalan-jalannya lemah, tetapi ada yang menghasankan dikarenakan banyak jalan. Setelah itu nanti akan muncul kelompok Qadariyah ini. Kalau dalam Islam itu dimulai dengan orang namanya Ma'bad al-Juhani. Dan dia punya kelompok besar. Dan dia pun nanti mati pada tahun 80 Hijriah. Setelah itu kelompok mereka itu Ma'bad al-Juhani itu belum kuat. Sampai akhirnya nanti datang pewarisnya itu namanya Ghailan ad-Damiski. Ghailan ad-Damiski yang meninggal pada tahun 105 Hijriah. Sampai akhirnya mulailah nanti mereka itu mulai muncul sebuah kelompok dengan akidah yang berdiri sendiri. Kelompok itu dinamakan dengan Qadariyah. Kemudian di zaman sahabat juga, di akhir sahabat itu muncul juga orang-orang yang mendakwahkan dirinya Nabi. Nah, berarti itu cikal bakal dari siapa itu? Zamannya Abu Bakar. Maka itu saya katakan dari awal, pemikiran itu nggak bisa hilang. Walaupun orangnya sudah pada mati, tapi pemikiran itu akan ada yang mewariskan. Akhirnya nanti di akhir sahabat ada lagi orang yang menisbatkan dirinya Nabi. Siapa itu? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Dia meninggal dunia pada tahun 67 Hijriah. Siapa orang ini? Orang ini berpindah-pindah. Dulunya Syiah, dulunya Khawarij, tulen sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dia pindah mazhab menjadi orang Syiah tulen yang menuhankan Ali, sampai dia mengatakan saya itu mendapatkan titisan dari Ali, yaitu Ali mengutus kepada saya malaikat dan saya diangkat menjadi nabi. Akhirnya bahwa dia nanti menisbatkan dirinya itu nabi. Dan ini yaitu Mukhtar Ats-Tsaqafi ini, Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi itu seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu mengisyaratkan, tapi Rasul tidak menyebutkan namanya. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau mengatakan, sayakunu fi Tsaqif kadzabun wa mubir. Nanti dari suku Tsaqif akan keluar dua orang. Satu orang pendusta, yang kedua orang yang kejam. Jadi Rasulullah mengatakan dari suku Tsaqif itu nanti akan muncul dua orang, yang satu pendusta, yang satu orang yang zalim, kejam. Akhirnya rupanya benar apa yang disampaikan sama Rasulullah, muncul dari Tsaqif pendusta. Siapa itu? Mukhtar bin Abi Ubaid ini Ats-Tsaqafi yang menganggap dirinya nabi. Kemudian yang kedua yang kejam itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, orang yang kejam, tapi Rasulullah tidak menyebutkan namanya. Tetapi dua orang itu muncul, dan itu sesuai dengan isyarat Rasulullah SAW. Kemudian dari Mukhtar bin Abi Ubaid ini, dia nanti memunculkan beberapa akidah zaman itu. Seperti apa?
dia nanti membuat hadis-hadis palsu. Akhirnya mulai bermunculan hadis-hadis palsu, apalagi ketika dia punya kekuatan. Sampai akhirnya pernah beliau itu mendatangi beberapa ulama untuk dibikinkan hadis. Seperti ada seorang sahabat itu didatangi sama beliau. Seperti Muhammad bin Ammar bin Yasir, putranya Ammar bin Yasir. Didatangi sama beliau itu, tolong bikinkan hadis dari bapak kamu, dari Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan, enggak, saya enggak akan bikin hadis palsu. Faqatalahu. Setelah itu Muhammad bin Ammar bin Yasir dibunuh sama dia. Setelah itu dia datang kepada sahabat yang lain. Dia mengatakan, "Dha'li haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni ka'inun ba'dahu khalifah." Tolong bikinkan hadis palsu, yaitu hadis dari Rasulullah. Itu maksudnya itu ini Mukhtar ini ka'inun ba'dahu khalifah. Saya itu seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya, saya nggak mau bikin hadis seperti itu." Sehingga apa? Dari orang Syiah ini nanti mulai bermunculan hadis-hadis palsu. Cikal bakalnya dari siapa itu? Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini. Kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini juga memunculkan akidah yang baru bagi Syiah, yaitu akidah Al-Bada'. Dan itu merupakan usul akidahnya Syiah. Al-Bada', yaitu bada itu apa? Ada sesuatu yang baru bagi Allah Ta'ala. Dan akidah itu mirip dengan akidah Yahudi, persis plek. Cuma namanya itu beda. Akidah namanya akidah Bada'. Tapi saya katakan saya tidak akan bicara masalah akidah secara rinci. Ini akidah Bada' itu akidah bahwasanya Allah itu nampak kepadanya beberapa sesuatu yang sebelumnya nggak nampak. Seperti misalkan kekhalifahan masalah Ali bin Abi Thalib. Masalah Ali bin Abi Thalib, yaitu Allah itu terkadang keluputkan sesuatu. Kata mereka itu kan yang sebenarnya jadi nabi itu kan Ali sebenarnya, itu bukan Nabi Muhammad, tapi keliru. Itu namanya akidah Bada' seperti ini. Yang pertama kali memunculkan ini Ats-Tsaqafi ini. Kemudian juga di zaman sahabat juga di akhir-akhir itu nanti mulai muncul juga akidah irja. Cikal bakalnya, tapi itu masih cikal bakalnya. Tapi itu sudah selesai dari zaman sahabat. Dan pertama kali nanti yang mengatakan akidah irja, akidah murji'ah itu orang namanya Dzar bin Abdullah Al-Marhabi. Dzar bin Abdullah Al-Marhabi. Dia pertama kali nanti yang mengatakan irja, bahwasanya amal tidak masuk dalam iman. Kemudian nanti dilanjutkan lagi sama Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman itu gurunya Imam Abu Hanifah. Nanti dilanjutkan lagi sama Imam Abu Hanifah. Maka itu nanti mazhab Hanafi itu merupakan mazhab murji'ah, tapi mereka dinamakan dengan murji'atul fuqaha. Tapi murji'ahnya mereka itu masih ringan. Setelah itu nanti muncul lagi orang-orang yang lain yang lebih parah, sampai akhirnya nanti menjadi murji'ah yang parah. Kalau akidah murji'ah zaman itu ketika muncul itu, cikal bakalnya itu dari Dzar bin Abdullah Al-Marhabi, kemudian dilanjutkan sama Hammad bin Abi Sulaiman. Mereka itu memiliki akidah 3. Masalah irja itu 3. Yang pertama, mereka menganggap annal amal la yadkhul fi musammal iman. Amal itu tidak masuk dalam penamaan iman. Ini kalau ingin tahu nanti pembahasannya kita masuk bab akidah. Saya tidak akan membahas panjang lebar di sini. Yang kedua, za'muhum annal iman la yazidu wa la yanqus. Kemudian mereka menganggap bahwasanya iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Itu kan akidah murji'ah. Kemudian yang ketiga, za'muhum annahu la yajuzul istitsna fil iman. Mereka menganggap tidak boleh istitsna. Istitsna itu mengatakan insyaallah dalam masalah iman. Kamu mukmin enggak? Saya mukmin insyaallah. Itu nggak boleh, bagi mereka nggak boleh mengatakan mukmin insya Allah, nggak boleh. Nah, berarti cikal bakal murjiah itu nanti sudah mulai kelihatan di situ sebelum tahun 100 Hijriah. Nah, kita di sini pokoknya kita bicara sebelum tahun 100 Hijriah. Ini sudah zaman tabi'in, sudah di zaman tabi'in, sahabat sudah selesai. Setelah itu muncul lagi nanti bid'ah yang berikutnya. Jadi bid'ah murji'ah muncul. Setelah itu bid'ah yang berikutnya, bid'ah untuk membikin Ka'bah tandingan. Bid'ah untuk membikin Ka'bah tandingan, yaitu tempat
yang sangat diagungkan, dijadikan sebagai tawaf, dijadikan sebagai tempat kayak Ka'bah. Ini mulai muncul. Dan siapa yang pertama kali membuat ini? Seorang raja waktu itu namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Kenapa? Abdul Malik bin Marwan itu dia lagi perebutan kekuasaan dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair menguasai Mekah dan Madinah. Abdul Malik bin Marwan menguasai Syam. Akhirnya orang-orang yang namanya haji itu ya ke Mekah. Dia takut orang-orang Syam itu hajinya ke Mekah. Akhirnya nanti terpengaruh dengan politiknya Abdullah bin Zubair. Akhirnya dia bikin Ka'bah sendiri. Bikin Ka'bah sendiri supaya orang itu tidak ibadah haji di Mekah. Di mana Ka'bahnya dibikin itu? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis bikin kayak Ka'bah. Jadi ada batu di sini itu bikin tutup pakai kain, kemudian kainnya dikali kaligrafi, kemudian memaksa orang untuk tawaf di situ. Nah, berarti mulai muncul bid'ah-bid'ah seperti ini mulai muncul di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini. Kemudian setelah itu berjalan waktu lagi, bid'ah memasukkan kuburnya Rasulullah ke masjid. Itu zaman tabi'in. Dimasukkan kuburnya Rasulullah SAW itu di masjid. Setelah itu kuburan Rasulullah itu diperindah. Pertama kali yang membuat ini adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, di situ kuburnya Rasulullah dimasukkan dalam masjid, kemudian setelah itu diperindah. Itu nanti cikal bakal kuburiyun. Itu zaman itu sudah ada, zamannya zamannya para tabi'in. Setelah itu nanti ketika sudah dibikin itu, akhirnya orang itu pada ibadah di situ. Dan zaman itu ulama tabi'in yang masih hidup dan keras sekali mengingkari itu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab keras sekali mengingkari perbuatan Al-Walid bin Abdul Malik. Dan itu terjadi pada tahun 88 Hijriah. Yaitu dimasukkan kuburnya Rasulullah SAW itu ke dalam masjid. Kemudian setelah itu nanti datang lagi bid'ah yang berikutnya, kelompok namanya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tapi waktu itu yang paling terkenal itu nanti Jahmiyah dan Mu'tazilah itu paling parah. Sampai akhirnya nanti muncul sebuah sekte sendiri. Apa akidah yang muncul waktu itu? Mengingkari semayamnya Allah di atas arsy. Mengingkari semayamnya Allah di atas arsy. Ini muncul di waktu itu. Siapa yang membawa akidah ini? Pertama Ghailan Ad-Damaski, yang tadi kita sebutkan, itu cikal bakal Qadariyah. Dia juga nanti memunculkan akidah seperti ini. Kalau Ghailan Ad-Damaski itu dibunuh pada tahun 105 Hijriah. Kemudian nanti akidahnya itu dilanjutkan sama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, beliau dibunuh, nanti dihukum mati pada tahun 124 Hijriah. Setelah itu nanti dilanjutkan sama muridnya lagi, Jaham bin Sofwan, dihukum mati pada tahun 128 Hijriah. Setelah itu nanti apa? Dia itu bikin sebuah akidah sendiri. Akidah yang paling parah dinamakan dengan akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah, dan akidah Jahmiyah itu nanti bermacam-macam. Bermacam-macam sampai akhirnya nanti mereka itu mengingkari tentang nama Allah, sifat Allah dan para, sampai akhirnya mereka dihukum mati. Ja'ad bin Dirham dihukum mati, kemudian Jahmiyah dihukum mati sama Abdullah bin Kisri yang dinamakan dengan Qassabul Mubtadi'ah. Oleh itu orang-orang yang menghukum mati orang-orang ahlul bidah yang muncul zaman itu. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti intinya perjalanan itu kalau zaman sahabat itu kalau sekte yang muncul di zaman Khulafaur Rasyidin itu adalah Syiah dan Khawarij. Kemudian nanti di zaman sahabat muncul lagi sekte dinamakan dengan Qadariyah, tetapi muncul sudah mulai budur-budur bid'ah itu sudah mulai, cikal bakal bid'ah itu sudah mulai muncul, tetapi belum menjadi sebuah sekte. Sampai akhirnya nanti mereka itu muncul di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in itu yang paling parah yang muncul itu Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah itu yang memunculkan itu adalah Wasil bin Atha, muridnya Hasan Al-Basri. Kemudian kalau Jahmiyah itu muridnya Ja'ad bin Dirham, yang nanti silsilah ilmunya itu ngambilnya dari orang Yahudi. Sehingga nanti zaman tabi'in itu, sahabat dan tabi'in, berarti kalau sekte yang bermunculan itu ada 5. Sekte yang muncul di zaman itu, sahabat dan tabi'in itu ada 5.
yaitu yang muncul itu adalah Syiah, Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah. Tapi saya katakan akidah mereka belum sempurna. Akidah mereka itu belum totalitas sempurna. Mereka masih beberapa akidah saja yang mereka bawa. Nanti akan dilengkapi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Setelah itu nanti akan menjadi akidah yang sempurna. Ya, ini pembahasan sedikit tentang munculnya bid'ah pada abad pertama sampai tahun 100 Hijriah. Nanti kita akan bahas tentang bid'ah setelah 100 tahun Hijriah. Itu nanti akan muncul banyak sekali bid'ah itu. Berarti kalau kita perhatikan, berarti usulnya bid'ah itu yang muncul di 100 tahun pertama itu berarti usulnya itu ada usul Khawarij, usul Rafidhah, usul Qadariyah, usul Murji'ah, kemudian nanti ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah. Cuma Mu'tazilah dan Jahmiyah itu lebih lengkap karena dia punya banyak akidah. Tapi kalau akidah yang muncul itu ya usul-usulnya saja, baru usul-usulnya saja. Nanti lebih dilengkapi lagi dengan tahun setelah 100 Hijriah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut setelah maghrib tentang akidah-akidah yang bermunculan setelah tahun 100 Hijriah. Sampai nanti ya kalau bisa kita selesaikan secara ringkas. Saya akan membahas secara ringkas. Sampai akhirnya nanti muncul wahdatul wujud itu dari mana dan siapa yang memunculkan, nanti kita bahas. Sufiyah itu nanti kita bahas. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.